Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maulida dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923501111 dengan dosen pengaku Ibu Ifah Masrifah MM selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan judul Bank Syariah. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Bank Islam lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Kedudukan Bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank pada umumnya, hubungan adalah sebagai kreditur atau debitur. Pengertiannya yaitu, bank Islam atau yang disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandasan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Perbankan syariah didirikan berdasarkan filosofi maupun praktik secara filosofi karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non-keuangan. Di sini berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain yang pertama berdasarkan prinsip bagi hasil atau yang disebut mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau yang disebut musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau yang disebut murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau yang disebut izarah. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain, itu yang disebut izarah wa iqtina. Adapun bentuk hukum permodalan dan kepemilikan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, bentuk-bentuk bank syariah dapat berupa yang pertama, persetoran terbatas, yang kedua, koperasi, dan yang ketiga, perusahaan daerah. Modal disetor untuk mendirikan bank syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun rupiah. Pendirian bank syariah hanya dapat dilakukan oleh yang pertama, warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum Asing secara kemitraan. Sedangkan kepemilikan yang berasal dari warga negara asing atau Badan Hukum Asing setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor bank. Sementara kepemilikan bank oleh Badan Hukum Indonesia setinggi-tingginya adalah sebesar modal bersih sendiri tanpa badan hukum yang bersangkutan. Dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang bersumber dari a. pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain. B. Sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk untuk tujuan pencucian uang atau yang disebut money laundering. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang dapat menjadi pemilihan bank adalah pihak-pihak yang a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. B. Menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik yaitu antara lain pihak-pihak yang pertama,
memiliki akhlak dan moral yang baik. Yang kedua, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, memiliki komitmen yang tinggi terhadap perkembangan operasional bank yang sehat. Adapun yang C, pemegang saham pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun kegiatan usaha bank syariah yaitu berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 62 garis miring 24 garis miring PBI garis miring 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha bank syariah dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, penghimpunan dana atau yang disebut funding. Yang kedua, penyaluran dana atau pembiayaan yang disebut financing. Yang ketiga, penyediaan jasa-jasa pelayanan perbankan atau yang disebut bank service. Adapun penghimpunan dana atau yang disebut juga dengan funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Prinsip operasional syariah yang telah ditetapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip al-wadi'ah dan al-mudarobah. Dengan demikian, penghimpunan dana pada bank syariah disesuaikan dengan prinsip yang melandasinya. Adapun kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus ditetapkan berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara sesama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir yaitu penyediaan jasa-jasa. Jenis jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan akad dengan mendapatkan imbalan atau yang disebut fee antara lain al-wakalah, hawalah, kafalah. Adapun yang pertama al-wakalah secara harifah berarti penyerahan, pendeglasian atau pemberian mandat. Yang kedua al-hawalah. Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang atau yang disebut debitur kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang ketiga al-kafalah. Al-kafalah adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua yang tertanggung. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.